kita kedatangan tamu spesial Mas Aji Santoso Putro, praktisi yang ngehits banget di bidang mindfulness. Pertama kali kenal dengan Mas Aji ini tahun 2013 kalau saya nggak salah, beberapa saat setelah saya menamatkan PhD, dan beliau waktu itu juga sedang merintis karir gitu ya Mas Aji. Tapi sekarang followernya itu sudah 6 digit kalau dilihat di Instagram and still growing. Hari ini Mas Aji akan membahas mengenai salah satu hal yang seringkali menjadi sumber suka dan duka dalam kehidupan kita lah, mengenai relasi interpersonal gitu. Nah, untuk selanjutnya silakan Mas Aji mau dibawa kemana, kita ngikut aja. Monggo. Mas Aji. Ya. Untuk selanjutnya, ya, oke. Untuk selanjutnya silakan Mas Aji, bisa langsung dimulai saja. Ya, terima kasih Mbak Cleo. Saya nyebutnya Bu Cleo ya kalau di kelas ini ya. Nggak usah, semua anak-anak juga manggilnya Mbak kok ya kita, Mbak dan Mas. Iya. Oh iya, selain Mas Aji juga hari ini ada Mas Wahyu Wicaksono PhD, beliau juga nanti akan mengisi salah satu materi dalam kuliah kita, tapi tidak hari ini gitu, mengenai mindfulness juga gitu ya Mas Wahyu ya, siap ya? Oh siap. Oke. Kapan Mas Wahyu diundang di kelas ini, saya kepengen ikut ya. Saya kepengen belajar juga dari Mas Wahyu. Nanti saya kabarin. Dari kabarin. Oke. Ini kelihatannya koneksi internetnya juga cukup tidak begitu lancar ya, tapi nggak apa-apa ya, lanjut aja ya. Silakan Mas Aji. Ya, oke. Kenalin teman-teman, saya Aji Santoso Putro, seperti yang diperkenalkan oleh Mbak Cleo tadi. Saya praktisi mindfulness. Saya bukan psikolog, saya bukan psikiater, meskipun cukup sering juga teman-teman masih mengira ya saya psikolog, saya psikiater ya. Karena mungkin teman-teman mengira kalau orang yang berbicara soal pikiran, soal kesadaran diri, soal kesehatan mental itu hanya psikolog sama psikiater gitu ya. Nah, di kesempatan ini saya akan sharing pengalaman saja, bercerita. Saya tidak akan menggurui, saya tidak akan mengajarin ya. Nanti di bagian akhir saya kepingin tanya jawab juga bareng teman-teman ya. Karena ilmu mindfulness ini adalah ilmu yang sehari-hari kita terapkan, sehingga saya rasa apa yang nyaman dan benar buat saya itu belum tentu nyaman dan benar buat teman-teman. Apalagi soal relationship. Gitu, ya. Ini kelasnya kan secara online ya. Salah satu perbedaan yang cukup mencolok antara interaksi online dengan interaksi offline adalah kualitas dalam berinteraksinya gitu. Sehingga saya kepingin tanya dulu pada teman-teman ini, terutama mahasiswa-mahasiswi ini, apa kabar hari ini, teman-teman? Baik, Alhamdulillah, baik Pak. Oh, baik ya, semuanya ya. Baik. Nah, biasanya kita ditanya apa kabar itu jawabannya baik. Tapi apakah benar kabarmu baik? Itu pertanyaan yang lebih mendalam. Bisa dikatakan itu pertanyaan yang lebih mindful, pertanyaan yang lebih perlu disadari. Sering kita ditanya apa kabar, apalagi di seminar-seminar motivasi itu ya, teman-teman ya. Wah, kalau ditanya apa kabar itu, jawabnya harus luar biasa, dahsyat, menggelegar, lompat-lompat, ya, loncat-loncat gitu ya. Nah, itu mungkin berlaku di bidang yang lain, di bidang motivasi atau psikologi motivasi, kita perlu begitu. Tapi kalau bicara soal mindfulness, kesadaran diri, coba sekarang ini kita mulai merenungkan, menyadari kabar kita sebenarnya gimana. Sambil teman-teman mulai menyadari apa yang sedang kamu pikirin sekarang, apa yang sedang kamu rasakan sekarang, saya boleh izin share screen ya. Terlihat jelas, Mbak Cleo, screen saya? Kelihatan, Mas. Sip. Kelihatan ya.
kita akan belajar bareng tentang mindful relationship. Membangun hubungan, menjalin hubungan, berbekal kesadaran diri. Sebatas saya mempelajari psikologi cukup banyak ngutak-ngatik membahas soal relasi sebenarnya. Konflik, pertengkaran, dari yang kecil sampai yang besar, sampai peperangan, itu biasanya berasal dari relasi yang tidak baik. Relasi dengan orang lain, ataupun relasi dengan diri sendiri. Nah, relasi dengan diri sendiri bisa kita mulai dari menyadari kabar kita. Maka di awal ini, saya sebagai praktisi mindfulness, boleh ya ngajak dulu teman-teman yang ada di kelas ini untuk hening sejenak. Tidak perlu pejamkan mata, karena kalau pagi gini pejamkan mata mungkin ngantuk terus malah tidur ya. Malah nggak jadi belajar, malah tidur. Tapi kalau nyaman pejamkan mata ya monggo, merem, pejamkan mata, lalu coba kamu sadari saja apa yang sedang kamu pikirin sekarang. Kalau tadi ditanya apa kabar, spontan kita bilang baik. Tapi sekarang ini coba sadari, apakah pikiranmu baik-baik saja. Sadari saja, tidak perlu dikendalikan. Tidak perlu berpikir positif. Ya. Kalaupun muncul pikiran negatif, ya sadari saja. Ya. Setelah menyadari pikiran, sekarang dalam hening, coba kamu sadari perasaanmu. Kalau tadi spontan, sigap, gercep gitu. Kalau ditanya apa kabar, kabar baik, luar biasa. Tapi sekarang coba sadari saja apa yang sedang kamu rasakan. Berelasi dengan dirimu sendiri. Apakah ada rasa sedih, rasa cemas, rasa yang tidak bisa dikatakan, apapun itu, sadari saja perasaan. Ya. Lalu, sadari juga nafasmu. Tarik nafas, sadari. Kamu sedang menarik nafas. Hembuskan nafas lewat hidung saja, seapa adanya. Sadari, kamu sedang mengembuskan nafas. Kita menjangkarkan diri kita melatih diri kita untuk berada di sini, di present moment. Sekali lagi, tarik nafas, sadari dirimu sendiri. Sadar, sedang menarik nafas, inhale. Exhale, hembuskan nafas, sadari. Kamu sedang mengembuskan nafas. Baik, itu hening sejenak untuk mengawali proses belajar mengajar di kesempatan kali ini. Buat yang pejamkan mata, silahkan buka kedua matamu. Jangan terus malah terlalu enak gitu, terus malah tidur. Ya. Pejamkan mata. Nah, heningnya sudah selesai, maka kelas kali ini juga sudah selesai. Gitu aja kelas. Enggak. Meskipun sebenarnya itulah inti dari latihan kesadaran diri. Latihan mindfulness. Ya. Cukup banyak loh masalah-masalah di hidup ini, sumbernya adalah ketidaksadaran diri. Terlalu khawatir masa depan, terlalu menyesali masa lalu. Ya. Sumber ruwetnya hidup kita karena terlalu ngepoin orang lain. Nah, ya. Buat teman-teman yang sibuk rajin ngepoin mantan, nah dikurangin ngepoin mantannya. Ya.
berlatih untuk ya sedikit lebih banyak ngurusin diri sendiri dulu ya. Saya ini salut loh sama teman-teman yang sibuk banget ngurusin hidup orang lain. Lawang saya ini ngurusin hidup saya sendiri itu ribet ruwetnya setengah mati loh ya. Itu saya salut itu sama teman-teman yang ini banyak ngurusin hidup orang lain. Nah, kan kita belajar soal mindful relationship. Wow, posi mas aja nih, mindful relationship itu apa? Relationship, relasi, hubungan, cinta. Karena katanya cinta ini banyak diomongin orang. Netizen, di sosial media, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, banyak yang ngomongin cinta. Lagu, sinetron, novel ngomongin cinta. Semua orang ngomongin cinta, tapi sampai sekarang mungkin loh ya, kita ini tidak pernah benar-benar belajar soal cinta. Rame banget yang ngomongin soal cinta itu begini, cinta ini begitu. Gitu. Tapi hubungan relasi dengan keluarga, relasi dengan orang-orang tercinta, ternyata tidak seindah kata-kata puitis, tidak seindah drama Korea. Nah, sebenarnya cinta itu gimana sih? Saya sebagai praktisi mindfulness percaya bahwa setiap gunung yang tinggi itu selalu diikuti jurang yang terjal. Semakin tinggi gunung, semakin terjalah jurangnya. Maksudnya gimana, Mas Haji? Maksudnya gimana ya? Saya juga bingung sendiri sih saya ngomong gitu gimana. Jadi gini, teman-teman. Jadi kan semakin tinggi gunung, itu jurangnya semakin terjal. Nah, cinta ini kan buat banyak orang, ya, apalagi buat yang kesepian, sendirian, jomblo gitu kan, sangat diinginkan ya. Hubungan cinta itu sangat diinginkan. Cinta itu sangatlah indah gitu. Karena sangat indah cinta itu, maka juga diikuti sangat menyakitkan cinta itu. Ya, seperti gunung tadi ya, semakin tinggi gunung, jurangnya semakin terjal. Semakin terang cahaya, semakin kita silau. Nah, kalau silau, terus nutup mata, nah, terus gelap. Demikian juga, semakin indah cinta itu, ya semakin jatuhlah kita. Maka tidak ada yang tidak jatuh di depan cinta. Wah, pagi-pagi sudah romantis ya ini ya. Semua orang pada akhirnya akan jatuh di depan cinta ya. Bukan hanya soal asmara ya, tapi jatuh di depan cinta ini bisa hubungan orang tua dengan anak, atau hubungan anak dengan orang tua, hubungan antar saudara, antar sahabat, atau diri kita sendiri. Cinta ini pelajarannya memang begitu indah, tapi diikuti dengan pelajaran yang menyakitkan juga. Maka saya tuliskan di situ ya, itu juga the greatest pain of all. Maka mungkin teman-teman juga ngalamin ya, orang yang paling dicintai kok ternyata paling sakit gitu kalau menyakiti hati kita. Paling pedih gitu ketika menyakiti hati kita. Ya begitulah ya. Cinta ya, jatuh dalam hidup ini, kita bertemu dengan cinta bukan hanya ke orang. Misal kita berkarya, kan teman-teman milenial, teman-teman anak muda ini biasanya kan, ayo kita berkarya, passion, mencintai satu hal yang menjadi bidang. Tapi di situ juga lagi-lagi berlaku bahwa ya kita juga akan tersakiti oleh passion tersebut. Hidup ini sepertinya selalu mencari keseimbangan, teman-teman. Terlalu positif akan diikuti negatif. Terlalu cinta ya akan diikuti dengan sakit.
Maka kita perlu belajar untuk be mindful, perlu sadar diri akan keseimbangan itu. Ya. Kita lanjutkan ya. Maka dalam cinta kita perlu belajar untuk ikhlas pasrah. Ya. Dan kalau saya boleh mengutip salah satu penelitian, kan ini saya diundang di kelas mahasiswanya Bu Cleo ya, jadi ya saya mengutip penelitian biar ilmiah sedikit lah ya. Meskipun sebenarnya ya nggak paham-paham amat saya ini. Nah, penelitian ini itu the longest study on happiness. Saya lihat di TED Talks pertama kali, terus saya telusuri ternyata ini dari Harvard. Selama 75 tahun penelitian ini hanya untuk mencari jawaban apa yang bikin orang bahagia. What makes a good life? Saya pikir ini penelitinya cukup luang ya, slow dia ya, slow ya. Karena meneliti begitu lama ya, saking slow-nya, saking malesnya, sehingga menjadi rajin. Nah, jadi teman-teman buat yang kepengen rajin, mungkin perlu belajar males. Ya. Karena peneliti ini meneliti cukup lama, dia menyimpulkan bahwa yang bikin kita happy itu bukan kekayaan, bukan harta, bukan materi. Meskipun mungkin kita ya masih merasa ya kalau mau bahagia harus kaya lah. Tapi ternyata menurut penelitian ini enggak. Apakah bahagia itu syaratnya adalah popularitas? Ternyata juga bukan. Jadi semakin banyak followers belum tentu semakin happy. Semakin banyak subscribers YouTube belum tentu semakin happy. Malah sebagian orang, sebagian selebgram, sebagian YouTube artis, semakin banyak followers, semakin banyak subscribers, semakin mumet ya, semakin stres karena terlalu intens interaksinya. Lalu apa yang bikin happy? Menurut penelitian ini yang dilakukan oleh Pak Robert Waldinger ini, dia menyimpulkan bahwa yang bikin happy itu adalah kualitas relasi. Ya. Kalau kualitas relasi kita dengan orang-orang terdekat terutama itu baik, maka kita happy. Maka betapa pentingnya, kita jadi sadar betapa pentingnya relasi. Membenahi relasi yang mungkin rusak dan merawat relasi yang sudah baik. Merawat relasi itu jadi hal yang penting sekali. Meskipun itu topik yang sangat luas ya teman-teman ya. Topik yang sangat luas sekali. Belum bicara soal relasi dengan orang tua, relasi dengan anak, relasi dengan saudara, relasi dengan teman, relasi dengan pasangan, relasi antara dosen dengan mahasiswanya, ya, relasi antara rekan kerja, atau mungkin yang buat sudah kerja ya atasan dan bawahan dan sebagainya. So karena banyak sekali topiknya atau luas sekali topiknya, challenge-nya juga banyak, tantangannya banyak sekali. Nah, saya ingin memberikan beberapa contoh tantangan dalam berelasi. Salah satunya adalah ini, teman-teman. Kita bermasalah dalam relasi karena kita bermasalah dengan emosi kita sendiri. Jadi yang sibuk nyalain orang lain, sibuk nyalain pasangan. Nah, di sini perlu ngerem dulu bahwa mungkin relasimu tidak baik, tidak sehat. Itu sumbernya adalah relasimu dengan emosimu sendiri yang tidak baik. Memang tantangannya sejak kita kecil, sampai sekarang bahkan, literasi
kesehatan mental, literasi tentang how to handle our emotion itu sangat minim. Kita tahu gimana caranya pertolongan pertama ketika jari kita teriris pisau. Teman-teman pernah nggak? Jari teriris ini aja, teriris kertas yang tajam itu loh. Kertas yang baru itu kan kalau pinggirannya tajam. Ke gores gitu, berdarah. Pertolongan pertamanya gimana? Wah, kita tahu, bahkan mungkin anak-anak yang lebih muda dari kita tahu. Pertolongan pertama adalah dimut. Nah, dimasukin ke mulut. Atau dikasih obat merah. Nah, maklum ya, saya generasinya generasi kolonial ya. Jadi tahunya obat merah. Nah, itu kita tahu pertolongan pertama ketika fisik kita terluka ringan. Tapi kita sampai sekarang, ya, bisa dikata setua sekarang, kita tidak tahu pertolongan pertama ketika sedih apa. Pertolongan pertama ketika kamu presentasi di depan kelas, tapi dosenmu tidak apresiasi ke kamu kecewa. Terus pertolongan pertamanya gimana? Kita nggak. Pertolongan pertama ketika kamu deketin seseorang, ngajak kencan gitu, malam mingguan. Zaman sekarang masih ada malam mingguan nggak sih? Masih lah ya, apel gitu masih, apel lagi ya. Ya itulah, pokoknya deketin seseorang ya, PDKT sama seseorang, tapi ternyata dia hanya menganggap adik kakak. Waduh. Nah, pertolongan pertamanya gimana? Pada waktu kita kecewa, kita tidak tahu. Pertolongan pertama ketika sedih, pertolongan pertama ketika kehilangan, mengalami penolakan, diremehkan. Sesimpel misal kamu ngepost foto di Instagram yang like sedikit. Itu kan ada perasaan kayak, wah, aku diremehkan gitu kan. Perasaan ditolak. Kita tidak tahu pertolongan pertamanya. Maka selama ini yang kita lakukan untuk berhadapan dengan kondisi-kondisi yang tidak mengenakkan batin kita, saya sederhanakan menjadi 4 respon langganan yang sebenarnya tidak sehat. Karena respon ini tidak sehat, maka ini berdampak ke bagaimana kita membangun relasi dengan orang lain. 4 respon itu, pertama, respon kita ketika kita mengalami emosi yang nggak nyaman, ketika kita mengalami kejadian yang nggak menyenangkan. Respon pertama adalah meluapkan. Meluapkan. Jadi ketika marah gitu langsung dar-der-dor. Bentak, mengumpat, ngebrak meja, banting pintu. Pokoknya langsung lar gitu. Ada mungkin ya sebagian dari kita yang tipenya gitu. Lebay gitu, drama gitu. Itu meluapkan. Itu respon yang kita lakukan. Yang kedua adalah tekan pendam. Nah, ini antitesalnya dari yang meluapkan. Ketika marah, sedih, tekan pendam, pokoknya happy face terus. Nah, senyum terus. Ya. Kalau di dunia kerja mengenal senyum SOP, ya. Senyum sesuai standar SOP. Pokoknya senyum terus, ya. Happy face. 2 respon ini itu sekali lagi saya ingatkan kurang tepat. Kalau yang tekan pendam ini kalau terus-terusan begitu, kalau terlalu berlebihan begitu, teman-teman ingat nggak film Joker? Tidak mengenal sedih, pokoknya senyum terus. Luar biasa, dahsyat, menggelegar terus lah pokoknya. Positif terus. Nah, itu juga kurang sehat. Nah, respon ketiga, ini yang di masa pandemi ini cukup banyak yang melakukan, yaitu mengalihkan. Stres, galau, kangen, marah, selesaikan dengan makan pokoknya, ya kan. Setiap kali ada perasaan emosi nggak nyaman, selesaikan dengan minum minuman yang manis. Pokoknya dialihkan. Ketika galau, selesaikan dengan buka online shop,
add to cart, klik buy, add to cart, klik buy, add to cart, klik buy, ya. Check out. Emosinya nggak pulih, yang ada malah rekeningnya yang sakit ya, jumlah uangnya yang jadi menipis. Dan yang keempat, bermain-main dengan pikiran. Ketika gagal, lalu kamu berusaha ngutak-ngatik pikiranmu, lalu kamu berpikir, gagal adalah sukses yang tertunda. Wah, ya, sounds familiar ya teman-teman. Atau ketika berpisah, lalu kamu menggunakan jurus perpisahan ini adalah pintu pertemuan dengan orang yang lebih tepat selanjutnya. Lama-lama pusing itu bermain-main dengan pikiran gitu. Ya. Kenapa pusing? Karena katanya gagal adalah sukses yang tertunda. Tapi kok tertunda terus ya? Kok nggak sukses-sukses? Kapan nih suksesnya? Ya. Katanya perpisahan adalah pintu pertemuan dengan orang selanjutnya. Tapi kok nggak ketemu-ketemu ya? Malah ketemunya dengan orang yang nggak indah. Jadi bentrok antara pikiran yang dimodifikasi dengan kenyataan itu jadi malah counter attack ya, rebound effect-nya jadi tidak menyehatkan. Jadi ini teman-teman 4 reaksi emosi yang selama ini kita lakukan. Sayangnya ini tidak mindful, ya, tidak tepat, ya. Tidak sesuai dengan pendekatan mindfulness. Nggak apa-apa kalau kamu masih melakukan ini, nggak apa-apa. Paling tidak kamu sadari, kamu ingat hari ini, ya, habis kelas ini kalau kamu stres lalu makan, nah, ingat senyum aja, ya. Tertawakan dirimu sendiri adalah awal kesehatan mental. Oke, saya lanjutkan. Itu tadi satu kondisi yang membuat kita sulit membangun hubungan dengan orang lain. Ya. Karena reaksi emosi yang tidak sehat, sehingga relasi dengan orang lain juga tidak sehat. Ditambah lagi kondisi sekarang ini, bahkan sebelum pandemi, ya, bertahun-tahun, mungkin 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun sebelum pandemi, kita mengalami kondisi yang saya sebut dengan kondisi yang tak pernah jeda. Atau ada seorang ahli yang mengatakan kita kecanduan sibuk, ya, busy bandwagon. Kita berada di satu gerbong yang itu tanpa sadar membuat kita sibuk. Pernahkah kamu berada di kondisi yang misal duduk diam, lalu untuk jenak, untuk nyaman itu tergoda dengan pikiran gini, aku kok belum ngecek DM ya, DM Instagram. Oke, buka DM Instagram. Udah letakin, lalu WhatsApp itu belum aku balas, buka lagi WhatsApp. Ya. Lalu letakin email, email, letakin. Habis itu mikir yang lain lagi, nanti masa depanku gimana? Dan terus seperti itu, terus ya. Pikiran kita terus bekerja, nggak pernah jenak kita. Ditambah lagi muncul tawaran dari satu pelatihan yang pokoknya kamu harus action sekarang. Kalau nggak action sekarang, maka kamu ketinggalan diskonnya. Ya. Buy now or cry later. Itu prinsipnya kan gitu. Kita didesak untuk pokoknya harus beli sekarang. Ya. Bukan hanya seminar, bukan hanya pelatihan, bahkan barang-barang, ya, pakaian, sepatu, pokoknya mereka menganut prinsip marketing yang pokoknya harus sekarang. Sehingga kita ada perasaan yang selalu tergesa-gesa, tak pernah jenak. Kita selalu merasa bahwa hidup kita ini, sekarang ini, itu sangat berkekurangan. Karena kalau nggak mengikuti pelatihan itu, nggak beli barang itu, nggak membuka sosial media, maka aku nggak sukses. Jadi kita selalu berburu sukses. Sehingga sekali lagi, tak pernah jenak kita. Kita jadi gelisah. Hingga kita sedikit tersadar ketika ada yang tanya, ngomong-ngomong, kamu itu kok berburu sukses, tergesa-gesa pengen sukses. Sebenarnya sukses itu buat apa sih? Kok kamu selalu kepengen sukses? Sukses itu buat apa? Ya nggak tahu gitu. Lucu sekali ya kita ini ya.
pokoknya gas aja, pokoknya berlari sekencang mungkin, tapi ketika ditanya buat apa berlari, buat apa mengejar sukses, kita nggak tahu. Ya cuma ikut-ikutan aja gitu. Karena soalnya teman-teman saya juga gitu. Jadi ada perasaan cuma ikut-ikutan. Tapi mungkin ada yang menjawab, sukses itu buat menyukseskan orang lain. Sampai belibet ya ngomongnya. Ini juga tergesa-gesa ini. Sukses agar bisa menyukseskan orang lain. Lalu kalau bisa menyukseskan orang lain, bisa membantu orang lain sukses, terus apa? Ya nggak tahu gitu. Kita selalu kehilangan pondasi, kehilangan apa sebenarnya di balik yang kita lakukan. Ketika kita sukses, mungkin kita tidak happy. Apakah dengan mengajak orang lain untuk sukses seperti kita, sebenarnya kita kepingin mengajak orang lain juga nggak happy seperti kita? Mungkin memang benar, misery needs company. Penderitaan membutuhkan teman. Mungkin karena kita menderita sehingga kita kepingin ngajak orang lain buat menderita juga seperti kita. Nah, kondisi yang tak pernah jenak ini bertemu dengan kondisi yang tadi, emosi yang tidak pulih, karena reaksi emosi yang tidak tepat tadi, sehingga relasi kita dengan orang lain menjadi ruwet. Di saat batin kita nggak jenak, kita nggak tenang, bisa bayangin toh, keputusan-keputusan kita seperti apa gitu. Di saat kita tidak jenak, tidak tenang, ketika ada satu pilihan langkah, pilihan sikap, kita jadi kemungkinan lebih memilih langkah-langkah yang bikin kita lebih menderita, atau bikin orang lain semakin menderita. Maka dengan kondisi seperti itu akan mendukung terciptanya relasi yang mindless. Mindless itu tidak sadar. Atau bisa dikatakan tidak sehat. Beberapa contohnya relasi yang menggunakan jalan keluar distraction. Ada masalah dengan pasanganmu, misal kamu menjalin hubungan dengan seseorang dan hubungan itu bermasalah. Ada satu masalah yang perlu dikomunikasikan sebenarnya, tapi kamu berdua lebih memilih untuk mengalihkan diri dari masalah itu. Udahlah jalan-jalan aja, udahlah liburan aja. Tapi masalah itu tidak dikomunikasikan. Ya. Atau terjadi juga buat orang tua baru yang baru punya anak, ya. Usia 1 tahun sampai 3 tahun atau sampai 5 tahun. Dan biasanya ketika suami istri punya anak di usia 1 tahun sampai 5 tahun itu riskan bercerai. Kenapa? Karena sebenarnya ada masalah antara si suami dan si istri ini, ada satu masalah yang perlu dikomunikasikan. Tapi menjadikan si anak kecil yang umur 1 sampai 5 balita ini sebagai objek pengalihan. Daripada mengkomunikasikan masalahnya, lebih memilih untuk itu anak kita lucu ya, udah bisa gitu. Sesederhana itu membuat root problems-nya tidak di-solve. Oke. Atau scorecard. Scorecard itu menilai gini. Kamu kan dulu udah gituin aku, jadi aku boleh dong gituin kamu. Kamu dulu kan pernah selingkuh sama seseorang, boleh dong aku selingkuh juga. Kamu dulu kan bikin aku marah gara-gara ini, boleh dong aku juga bikin marah. Nah, itu scorecard, itu juga relasi yang tidak sehat. Kalau relasi seperti itu malah jadi bertanya ya, itu relasi atau kompetisi?
Atau semacam hitung-hitungan gitu, itu relasi atau mau bikin startup ya? Saya kurang tahu kalau polanya gitu ya. Atau emotion responsibility, ya, itu menuntut si pasangan, menuntut orang lain untuk membahagiakan kita. Kamu bertanggung jawab untuk bikin aku bahagia. Itu juga egois berarti diri kita. Atau sebaliknya, kita merasa bahwa kita punya kewajiban sepenuhnya untuk bikin pasangan kita happy. Kalau dia nggak happy, itu sepenuhnya salahku. Itu drama juga, itu juga nggak sehat. Atau pasif agresif, silent treatment, diem, tapi sebenarnya memendam benci. Dan yang terakhir contohnya, tentu masih banyak contoh mindless relationship, yaitu dikit-dikit ngancem putus, dikit-dikit ngancem berpisah, atau dikit-dikit ngancem menyakiti diri sendiri. Itu juga relasi yang mindless, relasi yang tidak dewasa. Maka ini beberapa tips teman-teman yang bisa kita lakukan. Saya sampai sekarang juga masih belajar. Lagi-lagi persoalan cinta ini memang tidak mudah. Ya kan? Ini beberapa tips yang kamu bisa lakukan untuk belajar mindful relationship. Setelah kita mengenal tadi pola-pola yang terjadi, kondisi yang terjadi, contoh mindless relationship, relasi yang tidak sehat, kali ini kita akan belajar beberapa langkah praktis untuk menjalin hubungan yang mindful. Saran saya kalau bisa bicarakan dengan orangnya. Nah, ini challenge buat teman-teman. Challenge ini mengganti kata PR sih sebenarnya. Masih ada PR nggak sih kalau di kelas sekarang? Nggak ada ya. Kuis itu ujian ya. Ya ini challenge lah, gitu. Challenge. Selesai sesi ini, kalau kamu ingin membenahi hubungan dengan orang tuamu, atau kamu mau membenahi hubungan dengan gebetanmu, atau pasanganmu, atau dengan siapa itu, gitu. Sebenarnya tidak harus membenahi sih, tapi kalau kamu punya niat untuk merawat hubungan itu sebaik mungkin, selesai kelas ini coba kamu bilang ke dia. Bilang ke dia bahwa aku mau berlatih mindful relationship. Ya. Upaya itu pun sudah merupakan upaya yang begitu indah gitu, dan perlu kita lakukan supaya kamu bisa melakukan latihan berikut ini. Latihan pertama adalah berlatih sepenuhnya memperhatikan. Simpel nggak, teman-teman? Memperhatikan itu gampang, sepele, atau wangel banget, susah banget? Bagaimana? Mungkin teman-teman bisa nulis di chat kalau malu berinteraksi. Susah, Mas. Susah ya? Iya, Oh, kadang Mas distract Hafid sama ya, yang lain gitu kan. Ya, Iya. Mas Hafid. Terima kasih, Mas Hafid. Susah ya memperhatikan itu ya, Mas ya? Ya, terima kasih. Kalau yang lainnya? Monggo, silahkan. Susah, Mas. Susah ya? Iya. Kalau pura-pura merhatiin, gampang. Susah, Mas. Kalau pura-pura memperhatiin, gampang ya? Itu tadi dengan Mas siapa itu tadi? Pura-pura memperhatiin. Raihan, Mas. Faihan namanya? Raihan. Oh, Raihan. Oke, Mas Raihan. Ya, pura-pura memperhatikan itu gampang ya. Tapi beneran memperhatikan itu susah. Iya. Seperti ini ya, Mas. Pura-pura bahagia itu gampang ya. Bahagia beneran itu menantang. Gitu. Ya, tadi sepertinya teman-teman yang lain juga bilang bahwa memperhatikan itu susah. Maka perlu dilatih memperhatikan ini. Fokus memberikan perhatian. Perlu kamu sadari bahwa yang bikin kita susah memperhatikan itu sebenarnya kita merasa
perlu apa ya? Perlu membenahi orang lain gitu. Jadi kayak merasa paling benar, gitu. Merasa paling benar sendiri. Kita cukup besar egois kita gitu. Ya, maka cobalah selesai sesi ini, selesai kelas ini, belajar untuk deep listening. Hanya dengerin saja. Saya kasih contoh sedikit. Ini contoh latihan dengerin. Coba kamu hanya dengerin saja suara bel berikut ini. Jadi setiap kali perhatianmu ngelantur ke sana kemari, coba ajak kembali untuk dengerin suara bel ini. Semoga kedengeran ya. Dengerin saja. Sekali lagi. Baik. Itu salah satu latihan deep listening. Dan saya sarankan teman-teman berlatih itu untuk berlatih sepenuhnya memperhatikan. Yaitu dengan latihan mendengarkan. Mendengarkan itu sebuah seni yang tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena kita merasa kita mampu mendengarkan. Kendala terbesarnya adalah perasaan mampu mendengarkan. Kita berpikir bahwa selama ini ya kita bisa mendengarkan. Padahal sebenarnya yang kita lakukan hanya mendengar, bukan mendengarkan. Hanya hear, tapi bukan listen. Apa akibatnya? Kita dengerin seseorang sebenarnya ngomong A, B, C, tapi yang kita tangkap mungkin X, Y, Z. Jadi cukup jauh. Bukan A aksen, B aksen, C aksen, tapi dia ngomong A, B, C, kita nangkapnya X, Y, Z. Dan itulah yang membuat salah satu kemungkinan relasi kita menjadi rapuh. Oke, latihan kedua adalah latihan untuk kurangi menyalahkan orang lain dan latihan berbenah diri. Karena dalam relasi, kalau ada satu masalah, kemungkinan kita juga turut andil menciptakan masalah itu. It takes two to tango. Satu masalah, kalau sudah dalam satu relasi, ya berarti ada kemungkinan bukan hanya satu saja yang menciptakan masalah itu, tapi diri kita juga turut serta membuat masalah itu terjadi. Maka pertanyaan renungannya adalah, apakah saya ikut menciptakan masalah ini? Bagian mana yang membuat saya turut serta menciptakan masalah ini? Kalau menuntut pasangan menjadi pasangan yang baik, cobalah bercermin juga, apa saya sudah jadi pasangan yang baik buat dia? Kalau misal hubungan orang tua dan anak, mungkin orang tua menuntut anaknya
untuk jadi anak yang baik. Tapi orang tua pun perlu merenung, apakah selama ini sudah menjadi orang tua yang baik dirinya. Demikian juga sebaliknya, anak menuntut orang tua menjadi orang tua yang baik. Si anak perlu merenung juga, apakah selama ini dirinya sudah menjadi anak yang baik buat orang tuanya. Maka latihan kedua ini cobalah untuk terus berbenah diri, kurangi menyalahkan. Sekali lagi, satu masalah dalam relasi, kemungkinan besar kita juga turut andil dalam penciptaan masalah itu. Ya. Baik. Saya masih ada beberapa tips ya, ringan sebelum saya tutup pemaparan materi saya. Cuma saya ingin menekankan dulu bahwa beberapa latihan yang sudah saya sampaikan itu sebenarnya mengajak kita untuk yuk coba mulai ngurusin diri kita sendiri. Sedikit lebih egois itu perlu. Kita perlu memahami bahwa egois itu bukan berarti egois maunya sendiri gitu, enggak. Tapi luangkan waktu untuk belajar mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri itu bukan sesuatu yang egois. Bukan membuat kamu selfish gitu. Selfish dalam arti yang dipahami banyak orang kan selfish itu melakukan hal-hal yang destruktif gitu ya. Seenaknya sendiri. Enggak. Tapi ini adalah upaya untuk membuat kita punya hubungan baik dengan diri sendiri sehingga ini akan terkait dengan hubungan dengan orang lain. Oke, ini sudah mendekati akhir pemaparan teori saya. Saya hanya memberikan beberapa tips lagi. Dalam relasi tidak bisa sepenuhnya menghindar dari pertengkaran. Setiap rumah tangga, setiap hubungan suami istri, hubungan pacaran, hubungan orang tua dan anak tidak bisa sepenuhnya terhindar dari apa konflik. Ya. Maka kita sebenarnya perlu belajar seni bertengkar dan jarang kita pelajari ya. Kalau di relasi hubungan cinta gitu kan kita mengenal seni bercinta gitu ya. Ya itu perlu, tapi perlu diseimbangkan juga dengan belajar seni bertengkar. Itu perlu juga karena cukup banyak relasi jadi berantakan karena ketika bertengkar sama-sama tidak tahu bagaimana seni bertengkar. Sehingga yang terjadi ya malah eker-ekeran gitu, malah jadi saling melakukan kekerasan. Saya bayangkan seperti rumah terbakar. Misal kamu pergi di satu tempat, lalu kamu pulang ke rumah, rumahmu terbakar. Apa yang kamu lakukan? A, memadamkan api yang membakar rumahmu, atau B, mencari pembakarnya. Boleh saya diberi jawaban, teman-teman? Milih A atau B? Memadamkan api atau mencari pembakarnya? Memadamkan. A ya, memadamkan ya? Ya, memadamkan. Memadamkan. Oke, terima kasih. Berarti respon yang waras ya, respon yang sehat begitu, memadamkan api yang membakar rumah. Tapi sekarang kejadiannya saya ubah dikit. Kalau ada yang membakar hatimu, ada yang membuat marah dirimu, hatimu terbakar, apa yang kamu lakukan? Memadamkan api yang membakar hatimu, atau B, mencari pembakarnya dan berurusan dengan pembakarnya? Nyari orangnya. Nyari orangnya ya, kalau perlu ditempeleng ya, orangnya pukulin ya orangnya. Nah, itu ketidakadilan dalam pikiran kita, teman-teman. Maka langkah yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah memadamkan api yang membakar hati kita dulu. Ya, maka itu perlu seni bertengkar dengan berlatih menyadari nafas, ya, tidak baper, ya,
tidak terlalu mendramatisir satu keadaan. Dan terakhir teman-teman, ini tips dari saya, kalau kamu menjalin relasi dengan seseorang, upayakan tumbuh bersama. Maksudnya tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh, tidak terus serba insecure, tapi juga tidak terus terlalu tergantung gitu. Tidak harus setiap saat, setiap detik selalu bersama, nggak gitu juga. Tapi juga terus jangan terlalu jauh juga gitu. Jadi perlu tumbuh bersama dalam satu keseimbangan. Gimana caranya? Ya perlu kesepakatan membangun rasa percaya gitu. Ada waktunya untuk bersama, ada waktunya untuk melakukan hal bersama, tapi ada waktunya ya sendiri-sendiri. Karena ya setiap kita kan perlu waktu untuk me time gitu istilahnya. Itu ya teman-teman. Itu materi saya, dan satu hal yang ingin saya tekankan adalah kita punya kecenderungan menyalahkan orang lain kalau kita mengalami kejadian pahit. Apapun itu kita begitu reaktif nyalain orang lain. Seperti kondisi pandemi ini pun, mungkin kita cenderung nyalain orang lain. Dan itulah salah satu ekspresi ego kita. Ego kita ini nggak mau ikut bertanggung jawab. Ego kita ini memang nggak mau disalahin. Ego kita maunya bener. Maka supaya kita berlatih sadar, coba seimbangkan keinginan menyalahkan itu dengan berbenah diri. Bagaimana cara berbenah diri? Saya kasih challenge praktek selesai kelas ini, luangkan waktu 5 menit sampai 10 menit untuk duduk diam, sadari nafasmu. Seperti yang kita lakukan di awal kelas tadi. Sadari nafas, setiap kali pikiran, ngalor ngidul, dolan ke sana kemari, ngelayap, wandering, sadari saja, lalu kembali ke nafas. Begitu pemaparan materi saya kepingin ngobrol sama teman-teman, sama Mbak Cleo, sama Mas Wahyu juga, terutama itu Mbak Cleo sama Mas Wahyu ini sebenarnya guru saya lebih paham ini tentang ini. Monggo Mbak Cleo. Oke, baik. Terima kasih Mas Aji atas pemaparannya. Mungkin dari Mas Wahyu atau teman-teman yang lain, silakan. Kita masih punya waktu kalau ada yang ingin ditanyakan, dicurhatkan, kayak gitu. Ini Raihan kayaknya udah siap-siap. Mungkin teman-teman yang lain juga, silakan langsung dinyalain aja mic-nya ya Mas Aji. Iya. Silakan teman-teman. Tanya apa saja boleh, silahkan. Halo, Mas Haji. Ya, Raihan. Salam kenal, Raihan. Salam kenal dari salah satu followers. Oh, Mas Haji. Terima kasih. Jadi sekalian aja deh nanya gitu, karena kebetulan udah sering juga sih ngikutin, terutama ngelihat dari Mas Haji di Menjadi Manusia waktu itu di channel YouTube Jadi sebenarnya cara Mas Haji sama saya itu sebenarnya hampir sama kalau misalnya mau masuk ke dalam diri gitu. Cuma mungkin Mas Haji lebih hebat lah bisa mengenalin diri sendiri gitu. Sebenarnya yang pengen saya tanyain itu pengalaman awal Mas Haji sih ketika masuk ke dalam diri sendiri gitu. Pernah nggak sih ngerasa kayak akhirnya nggak kenal diri sendiri gitu? Pernah ada di tahap itu atau kayak gimana? Oke. Tahap awalnya sih gitu. Iya. Oke, makasih Raihan. Ini boleh langsung saya jawab Mbak Cleo atau Enggak, silakan. Iya, silakan. Oh, boleh. Wah, saya ini jadi enak juga nih cuma nyimak aja saya. Saya jadi canggung ini kan. Jadi lagu ini ada Mbak Cleo sama Mas Wahyu ini ya. Saya mohon izin ya Mbak Cleo sama Mas Wahyu ya. Siap ya. Silakan yang lama, Mas. Ya, terima kasih Mas Raihan. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Mengenal diri sendiri. Saya ada 2 jawaban ya.
untuk merespon, ya. Bukan menjawab, lebih tepatnya merespon, karena mungkin respon saya ini bukanlah jawaban. Respon saya ini malah mungkin bikin semakin bingung mungkin. Respon saya pertama adalah mengenal diri sendiri itu memang tidak ada habisnya ya. Saya sampai sekarang pun bisa dikata saya belum mengenal diri sendiri sepenuhnya. Karena proses mengenal diri sendiri kan berarti saya perlu meluangkan waktu sesederhana itu tadi, duduk diam hening, lalu ya melakukan latihan mindfulness, latihan kesadaran diri, lalu menyadari pikiran yang muncul. Setiap pikiran yang muncul saya sadari. Oh, ternyata misal tadi pagi itu ketika saya latihan mindful sitting, mindful breathing gitu. Duduk, sadari nafas, sadari pikiran. Saya jadi ngeh gitu bahwa ternyata akhir-akhir ini itu pikiran saya lebih ngelayap ke masa depan. Itu kan proses pengenalan diri ya. Jadi tahu, ternyata pikiranku itu lebih penuh tentang masa depan, bayangan-bayangan masa depan. Skenario macam-macam lah, misalnya skenario apa yang bakal terjadi kalau saya begini. Atau sesederhana, muncul pikiran, nanti sore saya mau nge-post di Instagram begini. Jadi saya mengenal diri saya sekarang pada waktu pagi tadi, itu sedang khawatir mengenai masa depan, karena pikiran saya penuh berisi masa depan, penuh berisi imajinasi akan masa depan. Dan itu proses yang terus perlu kita lakukan, terus-menerus. Itu proses mengenal diri sendiri. Ya, begitu ya, Rayhan. Itu respon pertama. Respon kedua, ini cukup mendalam mungkin, dan bikin kita lebih mikir, lebih bingung. Dan kalau kamu jadi lebih bingung ya karena jawaban saya, maka proses pembelajaran ini berhasil. Karena awal dari pembelajaran adalah kebingungan, teman-teman. Respon kedua ini begini. Sebatas saya berlatih mindfulness, menyadari diri. Barangkali loh ya, diri ini sebenarnya nggak ada. Diri ini hanyalah konsep. Ego, aku, self, itu hanya konsep, hanya produk dari think kita. Kita berpikir bahwa aku ada. Jadi sebenarnya istilah-istilah psikologi populer, ini dari sudut pandang saya sebagai praktisi mindfulness ya, belum tentu benar. Istilah-istilah psikologi populer, misal self-love, self-confidence, apalagi esteem, dan self yang lain. Ini kalau menurut saya di respon kedua dan menurut kesadaran saya sekarang, ya sebenarnya tidak perlu kita lakukan. Nah, gimana ngomongin self-love? Nah, self-nya sendiri saja sebenarnya tidak seada yang kita pikir ada. Gitu. Jadi bingung. Jadi aku merasa adanya aku ini tidak seada yang aku pikir. Dan yang kedua ini memang perlu latihan terus-menerus menyadari bahwa aku ini sebenarnya tidak seada yang saya pikir ada. Dan ini menjadi rantai suffering, karena ketika kita merasa aku ini begitu ada, ego kita begitu besar, maka muncul perasaan, itu milikku, ini milikku, itu milikku, ini milikku. Karena ada aku, maka muncul milikku, milikku, milikku. Dan karena ada rasa milikku ini, maka ada rasa kehilangan. Ada rasa, aku nggak mau ini direbut. Aku harus menambah lagi yang menjadi milikku. Dan bayangkan keserakahan ini menjadi suffering, menjadi bahkan mengganggu keseimbangan alam dan sebagainya. Ya, itu respon saya, semoga semakin bingung. Ya.
ini juga yang kalau generasi milenial tuh kan kalau ada bapak kan, oh ini gue banget kayak gitu ya. Oh ini Iya. bukan gue banget. Kok kamu berubah sih sekarang? Lah kan memang orang akan terus mengalami perubahan kayak gitu ya Mas Haji. Iya. Tadi Apalagi ini ngomong-ngomong, Mbak Cleo ada gimana? juga ngalamin itu di apa ya, di sosial media kadang kan screen capture tweet kita yang lama sekali atau screen capture pendapat kita sekian tahun yang lalu. Oke, iya. Lalu kita ditabrakin dengan kondisi kita sekarang gitu. Padahal seperti kata Mbak Cleo, ya itu adalah sesuatu yang alami, kita terus berubah kan. Betul. Ya itu foto itu loh, foto kalau kita masih zaman SMP itu yang paling memalukan itu kan. Mesti kan kalau kita buka lagi masa aku sejelek ini gitu. Ya kan iya. Saya cuma mau nambahin Mas Haji, self ya, keakuan self itu ilusi kita untuk mempermudah mendefinisikan siapa saya sebenarnya. Jadi itu nggak pernah ada. Apa namanya, selalu berubah terus. Itu kayak aliran sungai. Ya, aliran sungai. Kalau kita datang hari ini, terus datang lagi minggu depan, seolah-olah kan nggak berubah itu sungainya. Padahal airnya bukan itu. Gitu loh. Nah, self juga seperti itu. Gitu loh. Saya tadi pagi marah-marah karena mau mainan Zoom kok tetangga ramai banget gitu. Tapi sekarang saya bisa ketawa. Itu kan saya bukan saya yang tadi. Ya, secara biologis pun rambut saya yang sekarang kan bukan rambut saya 10 tahun yang lalu. Kuku saya kan bukan kuku saya 10 tahun yang lalu gitu loh. Karena kita selalu memperbarui diri, selalu berganti, yang itu kita capture di mind, di pikiran kita bahwa saya seolah-olah saya itu sama gitu loh. Makanya digenggam erat, begitu berubah kita takut sekali gitu. Begitu takut, konsekuensi paling mudah dari takut itu apa? Marah. Gitu loh, mesti ngamuk gitu loh. Bahan bakar marah itu kan takut. Kalau rasa takut Anda nggak ada, itu disuruh marah bisa. Dipaksa-paksa untuk marah nggak bisa. Dipaksa untuk jengkel nggak bisa gitu loh. Dan dari mana ini akarnya? Karena kita merasa bahwa self itu ada dan kita genggam erat-erat gitu. Itu kayak bawang itu ya. Pernah ngupas bawang. Itu kita kupas kan habis, tapi seolah-olah dia ada. Itu kan seperti itu. Itu saja. Oke. Baik, terima kasih Mas Wahyu juga tambahannya. Jadi justru malah tadi kalau PR-nya mengenal diri sendiri, sudah merasa ketemu diri sendiri siapa, itu justru malah sesat gitu ya. Mungkin bisa disimpulkan dari situ karena diri kita terus berubah-ubah. Itu klaim bahwa klaim aja itu ya, kayak yang kemarin di protes itu. Yang mana nggak tahu. Ya. Halaman aja berubah-berubah gitu ya. Oke. Silakan teman-teman yang lain. Langsung bisa dinyalakan mic-nya mungkin. Aku mau nanya, Bu. Ya, silakan. Boleh, silakan. Jadi kan aku mau nanya cara Mas Haji nih buat mindful. Mindful kan ada mindfulness, mindful eating. Hal yang kayak gitu tuh bisa kita lakuin kalau misalnya kita ini sendiri. Maksudnya nggak ada gangguan orang lain gitu. Dalam artian kalau misalkan contoh kasusnya, kalau misalkan aku di kos, aku sendiri, aku pasti lebih bisa ngatur diri aku sendiri. Tapi ketika aku di rumah, banyak orang-orang lain yang mempengaruhi gitu kan. Nah, cara kita supaya tetap mindful-nya itu seperti apa sih? Soalnya kalau menurut aku sendiri, gangguan dari orang itu pengaruh banget, dari lingkungan itu pengaruh banget buat ke diri kita sendiri. Oke. Terima kasih Mbak Amira ya. Saya merespon ya pertanyaannya ya. Ya, ini respon saya juga belum tentu jadi jawaban ya. Kalau saya berlatih selama ini itu, saya menganggap seperti latihan bela diri. Ya. Latihan mindfulness ini seperti latihan bela diri. Ada arena latihan, ada medan pertempuran atau arena kompetisi atau arena ujiannya. Nah,
Misal dulu saya pernah latihan taekwondo. Ya, saya perlu latihan dulu yang rajin di arena latihan. Sebelum saya bertemu dengan musuh saya dalam tanda petik, sparring partner saya di medan ujian atau medan pertempuran. Jadi memang kalau tiba-tiba kita berlatih mindfulness di tengah keramaian, di tengah banyak orang, kita akan kesulitan, itu wajar. Jadi kita perlu latihan dulu serajin mungkin di arena latihan. Gimana supaya rajin? Ya perlu disiplin. Setiap pagi luangkan waktu 10 menit aja dulu, atau 5 menit aja dulu. Setiap pagi, rutin setiap pagi. Ya. Nanti ditambah durasinya. Setiap pagi luangin waktu, disiplin untuk 15 menit, 20 menit, duduk diam hening, mindful sitting. Ya. Mungkin sudah pernah diajarin oleh Mbak Cleo atau Mas Wahyu terkait untuk praktisnya latihan. Oh belum ya? Belum ya. Jadi latihannya 5 menit mindful sitting, mindful breathing, pasang alarm 5 menit, duduk diam, santai saja gitu, jangan terlalu kaku, lalu pejamkan mata, lalu sadari nafas. Inhale, sadari sedang menarik nafas. Exhale, sadari sedang menghembuskan nafas. Pikiran akan wandering, ya, atau istilahnya monkey mind, loncat ke sana, loncat ke sini. Sadari thought, just thought. Pikiran hanya pikiran, bukan kenyataan. Jadi tidak usah terlalu banyak drama. Pikiran hanya pikiran. Kembali lagi ke realitas, kembali ke kenyataan bahwa ya saya sekarang baru bernafas. Demikian juga perasaan, begitu. Kembali lagi ke nafas. Terus begitu. Itu latihan formalnya di arena latihan. Tentu di luar latihan itu kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita beri label mengganggu. Yaitu latihan mindful di medan pertempuran. Sekali lagi, kuatkan dulu di arena latihan, maka nanti akan bisa terlatih ketika menghadapi medan pertempuran. Itu mungkin jawaban yang simpelnya begitu. Jawaban lebih menyelami terkait dengan pertanyaannya. Sebisa mungkin kita belajar sadar bahwa orang-orang yang kita beri label mengganggu itu sebenarnya part of practice kita. Bukan hanya orang-orang yang kita beri label mengganggu itu, pikiran-pikiran kita. Ketika kita duduk diam hening, sadari nafas, ketika kita berada di arena latihan, lalu pikiran kita banyak sekali, kadang kita merasa bahwa, pikiranku ini kok mengganggu banget ya. Pikiran kita judge dia sebagai oponen, sebagai enemy, sebagai lawan. Padahal yang perlu kita latih adalah gunakan pikiranmu, keramaian pikiranmu sebagai teman berlatihmu. Jadi orang-orang yang mengganggu, yang kita judge itu mengganggu latihan mindful kita, coba kita pelan-pelan sadari. Orang-orang yang mengganggu itu sebenarnya adalah guru mindfulness kita. Itu jawaban saya, respon saya ya. Oke. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas Aji. Ya. Iya, saya memang untuk kelas ini sendiri memang nggak memberikan untuk latihan mindfulness-nya. Saya lebih membackup dari aspek risetnya, karena sebagaimana mungkin yang Mas Aji dan Mas Wahyu ketahui, mindfulness ini kan sekarang hype banget ya. Jadi banyak banget branding-branding yang mengklaim sebagai mindfulness, tapi sebenarnya bukan. Dan itu laris manis, lebih laris dibandingkan dengan apa yang kita coba untuk kawal secara saintifik juga. Biasanya teman-teman memang kita bertiga, Mas Wahyu itu nanti membahas mengenai nature of human mind, aspek filosofisnya, terus kemudian saya backup dari segi metodologi risetnya, dan Mas Aji dari segi praktisnya. Nah, teman-teman semester ini paket khusus ya, ini sudah hadir Mas Aji, nanti yang berikutnya ada Mas Wahyu juga, jadi teman-teman dapat selengkapnya seperti apa, agar tidak menjadi korban dari segala pseudoscience dan mitos. Kita punya istilah Mas Aji namanya psikologi pok-pok.
nepuk-nepuk. Ya, sekarang lagi laris di masa pandemi ini gitu. Iya, Jadi kalau ada masalah tenang aja, dipuk-puk seperti itu. Gitu, teman-teman. Mungkin sebelum diakhiri mungkin ada satu kesempatan untuk satu pertanyaan lagi yang ingin diajukan. Silakan. Ya. Silakan, kalau ada beberapa lagi juga nggak apa-apa sih kalau gitu. saya sih. Ya, kalau saya sih. Oke. Siang, Pak. Ya, dengan Mas siapa? Ya. Dengan saya Afigor, Pak. Saya ingin menanyakan sesuatu. Boleh, monggo Mas Afigor. Ya. Jadi sebelum saya pernah kenal mata kuliah ini, saya udah tertarik sama yang namanya semacam mindfulness, yang mana biasanya pola-pola macam mindfulness ini muncul melalui hal-hal yang bersifat spiritualisme, bukan? Semisal dari gerakan Buddhism, atau mungkin kalau di Islam itu kayak Thorikot, Ma'rifat, atau di agama-agama lain, yang dimana mereka itu seringkali menunjukkan tokoh-tokohnya ya Pak. Itu yang kelihatan bijak, kalem, terus orangnya santuy pol gitu deh Pak pokoknya. Nah, kan mindful itu kan artinya lebih kenal dengan diri sendiri kan, lebih tahu gimana menggerakkan diri sendiri secara maksimal. Kalau yang saya tangkap itu, Pak. Nah, sedangkan sifat-sifat manusia di seluruh dunia ini kan macam-macam. Apakah output dari mindfulness itu selalu menjadikan orang-orang yang seperti itu, yang bijak, kalem, santuy? Nggak bisakah kita menjadi seseorang yang di luar sifat-sifat yang saya sebutkan tadi? Misalnya kalau orangnya emang tegas ya, jadi tegas tapi yang positif. Kalau orangnya pemarah, bukan pemarah sih, ya tegas kali ya. Tegas tapi positif. Kalau misalnya orangnya ceria tapi ceria yang positif, tukang baper tapi baper yang positif, atau gimana gitu lah Pak. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Afigor. Oke. Tapi nangkep kan Pak? Iya, nangkep saya. Tenang. Udah ragu ya, Ini pertanyaanku bisa ditangkap atau enggak gitu ya. Ya. Oke, kalau tadi sebatas saya mendengar ya, Afigor ya. Nanti tolong dikoreksi kalau saya salah mendengar ya, Afigor ya. Yang kamu katakan adalah mindful itu berarti mengenal diri sendiri ya, atau menggerakkan diri sendiri ya. Ya itu yang kamu tangkap seperti itu, tapi sebatas yang saya tangkap ya, sepemahaman saya terkait mindfulness, mindfulness itu kesadaran diri, jadi kesadar, jadi lebih ke sadar sebenarnya kenyataan di hidup ini itu gimana sih? Sebenarnya diri kita ini beneran ada atau enggak? Tadi sebelum ini kan ngobrolin soal self, soal keberadaan diri, ya. Menyadari juga hukum alam ini sebenarnya gimana. Sadar tentang sebab akibat. Menyadari bahwa kalau menanam jeruk, ya tumbuhnya, berbuahnya jeruk. Nggak mungkin nanam jeruk, tumbuhnya semangka, itu ajaib. Ya. Dan semacam itu yang perlu terus kita sadari. Jadi mindfulness ini sebenarnya ilmu kesadaran diri, bukan hanya sebatas mesti positif gitu. Karena mindfulness ini sendiri sebenarnya sepemahamanku tidak mengenal positif negatif. Kita belajar untuk melampaui positif negatif itu sendiri. Karena kita jadi sadar, judgement positif, judgement negatif, itu hanyalah permainan pikiran kita. Gitu. Kita tidak benar-benar tahu apakah positif itu beneran positif, apakah negatif itu beneran negatif. Kita tidak pernah benar-benar tahu itu. Tapi kalau berdasarkan apa yang Afigor tadi ceritakan, apakah orang mindful itu selalu bijak, selalu santuy, selalu tenang gitu.
Ya nggak juga. Jadi kita perlu belajar keluar dari black white thinking. Black white thinking itu kalau nggak hitam ya berarti putih, kalau nggak marah ya berarti sabar, kalau nggak apa lagi, kalau nggak negatif berarti positif. Gitu. Black white thinking. Kalau dia nggak suka marah-marah berarti orangnya sabar gitu. Seolah hanya bermain di dualitas black and white. Nah, mindfulness ini kita berlatih untuk sebisa mungkin ya merangkul keduanya. Ya tegas perlu, marah pun juga kadang perlu. Ya. Marah itu tidak sepenuhnya buruk. Males itu juga tidak sepenuhnya buruk. Jadi mindfulness itu menyadari kedua sisi itu memang diperlukan. Bukan hanya positif aja, negatif ini pun juga kadang diperlukan. Gitu. Apa yang kita judge sebagai negatif itu kadang diperlukan. Karena di hal yang lain, sesuatu yang negatif itu bisa jadi positif. Di hal yang lain pula, sesuatu yang positif bisa jadi negatif. Karena sesuatu yang kontradiksi, kalau di mindfulness, sebenarnya itu adalah complementary. Positif negatif ini sesuatu yang kontradiksi, tapi di mindfulness, ini adalah sesuatu yang saling melengkapi. Nggak ada positif kalau nggak ada negatif. Nggak ada negatif kalau nggak ada positif. Jadi nggak ada sabar kalau nggak ada kemarahan, bukan? Nah, orang yang mindful bukan memihak di satu pihak, memihak bahwa oh ya aku harus sabar, oh ya aku harus bijak. Enggak. Oke, itu respon dari saya dan semoga berhasil membuat bingung. Oke. Baik Pak, masuk poin intinya di situ. Oke ya. Terima kasih banyak. Ya. Tapi memang benar kan ya Mas Aji yang dikatakan Vigor tadi. Memang kan untuk profesi-profesi ketika udah bicara soal profesi tertentu itu kan memang ada stereotip gitu ya yang laku itu seperti apa. Saya pernah cerita di kelas juga misalnya motivator itu kan harus pakai jas posisi agak miring gitu kan sambil sedekap begitu dengan tatapan yang tajam, mungkin kadang sambil mengepalkan tangan dan sebagainya. Mungkin yang pakar mindfulness juga misalnya dengan ketenangan gitu kan, nggak mungkin kan cuawaan lah bahasa Jawanya orang yang mindfulness. Meskipun mungkin aslinya memang bukan aslinya, mungkin dia cenderung punya sifat yang cuawaan, tapi ketika dia tampil di publik mungkin ya tetap yang ditampilkan tuh image yang membuat selaras dengan mindfulness ini gitu. Ya pencitraan kan, pencitraan. Makanya di setiap kesempatan saya selalu bukan selalu sih, tapi sering saya bilang bahwa ya jangan terlalu percaya sosial media saya lah gitu. Karena sosial media saya itu adalah pencitraan saya. Luar biasa. Baru kali ini ada selebritis yang karena gimana pun juga saya ini bermain sosial media tentu bermain peran, tidak bisa saya menuangkan keseluruhan diri saya di dalam sosial media gitu. Misal saya ngupil gitu. Apakah ngupil itu saya tampilin di sosial media? Kan enggak gitu. Saya tampilin di sosial media hal yang baik dan itu adalah sebuah pencitraan dan sayangnya ada sebagian pihak yang berpikir bahwa sosial media, apa yang ditampilkan di sosial media itu adalah fully gambaran orang tersebut. Padahal itu hanya persona gitu. Jadi makanya saya selalu ngomong ke orang-orang yang kelihatannya sudah terlalu percaya saya gitu terkait sosial media. Jangan terlalu percaya saya. Malah kalau kamu sudah terlalu percaya saya, selalu percaya akan apa yang saya tuliskan di sosial media, saya malah minta tolong jangan follow saya. Karena ilmu mindfulness itu bukan ilmu yang kayak membuat orang harus ikut saya gitu, harus sesuai sudut pandang saya, enggak. Saya kepingin teman-teman yang belajar bareng saya itu punya pendapat sendiri. Dalam proses pendidikan yang mungkin selama ini tidak terjadi di Indonesia atau jarang sekali terjadi di Indonesia adalah proses dialektika, di mana proses pengajaran itu
hanya ada satu seorang guru dan murid ini kayak nunduk semua gitu. Dan proses dialektika ini memang dilatih di mindfulness bahwa kita semua adalah guru sebenarnya yang punya sudut pandang sendiri dan ada kemerdekaan untuk berpendapat. Dan proses dialektika ini yang perlu kita terus latih di berbagai kesempatan. Karena mungkin Mbak Cleo, Mas Wahyu sering ngalamin ya, apalagi di kelas online ya. Kadang ada mahasiswa yang atau murid yang hanya penginnya ini apa namanya modulnya atau download modulnya, download handout-nya di mana gitu. Mereka hanya ngincer handout-nya, ngincer modulnya, tapi tidak mengalami proses dialektika dalam kesempatan belajar mengajar. Itu sih. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan sudah sangat jelas ya, Alfigor, penjelasan dari Mas Aji. Mungkin karena waktunya sudah habis ya, Mas Aji, mungkin satu pertanyaan lagi Boleh. dari teman-teman atau dari Mas Wahyu juga mungkin ingin berkomentar dan Kalau Mas Wahyu yang bertanya, saya minta pilihan ganda. Pertanyaan pilihan ganda. Mesti angel ya pertanyaan Mas Wahyu ya. Jangan isi ya. Silakan teman-teman, yuk. Ini berapa SKS toh, Mbak Cleo? Saya aja lupa, Mas, berapa SKS ini. Teman-teman pada ngambil ini, iya, karena pengen tahu aja tentang psikologi itu seperti apa. Jadi motivasinya lebih pada itu gitu, bukan karena SKS ya teman-teman ya. Meskipun ada sih yang karena SKS juga. Makanya kita santai ya pembelajaran untuk di kelas ini. Oke teman-teman, kalau memang sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin kita bisa tutup ya dengan closing statement. Oh oke, silakan. Mau tanya sama Mas Adi. Iya, silakan. Sekarang kan permasalahannya kayak ABG kayak remaja kayak gitu. Mungkin itu kita tuh kayak susah banget ngontrol emosi kan. Mungkin karena emosi kita emang kayak roller coaster banget, kayak kadang di atas tiba-tiba moodnya kayak turun banget kayak gitu. Itu tuh mengontrol emosi kayak gitu apa termasuk bagian dari mindfulness nggak sih? Kayak gitu. Kira-kira gimana cara mengontrol emosi semacam kayak gitu? Karena kan kita tahu sendiri kan ABG gitu kan banyak banget ke-trigger sama masalah-masalah di sekitarnya kayak gitu. Mungkin karena tugas, mungkin karena pekerjaan di luar tugas kayak gitu, mungkin kewajiban mereka kayak gitu. Kasih. Ya, makasih Mbak Sila ya. Mbak Sila Harnanik. Oke. Ya. Mengontrol emosi. Kalau di mindfulness, kita berlatih untuk bukan mengontrol emosi. Di mindfulness, kita berlatih untuk mengurangi mengontrol. Loh, berarti perlu dilepasin, Mas. Emosi itu perlu diluapin. Black white thinking, berarti kalau kita berpikir seperti itu. Apakah kalau kita tidak mengontrol, apakah pasti berarti kita meluapkan? Padahal tidak. Kalau kita tidak mengontrol, kita punya pilihan untuk berada di titik tengah, middle path, jalan tengah. Kita tidak mengontrol, tapi juga tidak meluapkan. Lalu, apa yang mesti kita lakukan? Sadari saja. Seperti meminjam apa tadi yang disampaikan Mas Wahyu, arus sungai. Kita berlatih hanya duduk leyeh-leyeh di pinggir sungai. Di pinggir sungai mengamati arus sungai. Mau arus sungainya kotor, mau arus sungainya bersih, mau arus sungainya deras, mau arus sungainya lambat, kita hanya duduk di pinggir sungai mengamati arus sungai. Apa hubungannya dengan emosi? Ya kita berlatih untuk hanya mengamati emosi kita. Arus emosi layaknya arus sungai. Kita duduk di pinggir arus emosi kita. Mau emosi kita marah, mau emosi kita senang, mau emosi kita galau, stres, apapun itu, kita hanya mengamati saja
tidak attach, tidak larut dalam emosi itu. Bukan memusuhi emosi itu, bukan melenyapkan emosi itu. Kita mengakui emosi itu ada, tapi kita punya jarak yang pas gitu. Ini emosi kita, ini diri kita. Kita tidak berada satu di dalam arus emosi kita, tapi kita juga terus tidak menghilangkan emosi kita, atau terlalu jauh hubungannya dengan emosi kita, kita punya jarak yang pas dengan emosi kita. Nah, ini hubungan yang sehat dengan emosi kita. Jadi menyadari emosi itu latihan yang perlu kita lakukan. Bukan mengontrol emosi. Bukan mengontrol emosi. Bukan bodoh amat dengan emosi. Bukan. Karena kata bodoh amat itu cukup ngehits akhir-akhir ini. Yang penting biarin aja, bodoh amat, cuek aja. Itu juga bisa berbahaya kalau kita bodoh amat terus-menerus, bisa jadi bom waktu, bisa meledak sewaktu-waktu emosi tersebut. Jadi jaga jarak yang pas dengan emosi kita. Cuma satu tambahan saya, untuk generasi sekarang, generasi ABG, generasi milenial bisa dikatakan gitu, generasi Y, generasi Z, punya tantangan yang cukup besar. Kenapa? Karena ya kita melihat kenyataan generasi Y, generasi milenial tumbuh besar di rumah, di keluarga yang mungkin tidak sesolid zaman dulu. Saya mendengar banyak cerita generasi sekarang merasa rumah itu bukanlah rumah. Lebih nyaman keluar rumah daripada di rumah. Dan ini menjadi renungan buat kita semua. Dan juga orang tua gitu, menyadari bahwa ada pola yang kurang sehat antara orang tua dengan anak. Karena generasi Y, generasi milenial, itu tumbuh besar di masa yang seperti ini. Misal di sekolah nilai jelek gitu. Orang tua akan datang ke sekolah dan memarahi gurunya supaya anaknya nilainya bagus. Berbeda zaman dulu. Zaman dulu yang dimarahin anaknya, dimarahin muridnya, bukan gurunya. Sehingga ini ada sebuah pola parenting yang kurang tepat menurut saya. Berjuang sepenuh tenaga untuk menyenangkan anak. Apapun barang yang diinginkan anak dibelikan kalau bisa. Tapi persoalan perhatian, persoalan kasih sayang untuk anak itu tidak diberikan oleh orang tua. Karena orang tua di masa generasi milenial, mereka mendapatkan orang tua yang mungkin terlalu sibuk bekerja, sehingga melupakan kualitas relasi dengan anaknya. Dan satu lagi, generasi milenial, generasi Y, tumbuh besar di era teknologi yang melaju begitu cepat, sosial media. Dan kita mengenal instant gratification. Saya bisa sadar, bisa memahami generasi teman-teman di sini, emosinya roller coaster luar biasa sekali. Jungkir baliknya luar biasa sekali. Kenapa? Karena generasi sosial media, gejolak emosinya berdasarkan feed, berdasarkan lini masa. Satu waktu melihat foto yang bikin senang. Beberapa detik kemudian, hanya berdasarkan scroll jempol sekali gini saja, melihat foto mantan yang udah punya pasangan lain. Dari tadi foto seneng, jadi sebel. Scroll lagi, hanya beberapa detik, muncul rasa iri, muncul rasa cemburu, karena teman dekat sudah punya tas terbaru yang lagi ngetren, atau sepatu baru yang lagi ngetren. Keadaan ini tidak dialami oleh generasi saya, Mas Wahyu, Mbak Cleo, nggak ngalamin itu. Dan di masa sekarang juga like, komen, follow, itu jadi instant gratification yang sangat menentukan keberhargaan diri kita. Unfollow itu jadi penghinaan luar biasa sekali buat generasi sekarang. Like sedikit, itu bisa bikin nggak tidur berhari-hari.
Dan kondisi inilah yang perlu kita sadari. Dengan menyadari, kita akan bisa tahu langkah selanjutnya seperti apa. Begitu ya, teman-teman ya. Baik, terima kasih Mas Aji untuk semua pencerahannya. Mungkin terakhir ada closing statement yang ingin disampaikan oleh Mas Aji sebelum kita tutup acara hari ini. Dan tadi kayaknya Mas Aji bukan ngasih PR sih, tapi ngasih latihan ke teman-teman gitu ya, yang 10 menit di slide yang sebelumnya tadi kayaknya. Saya juga, kalau dari saya ada banyak Mas PR-nya, namanya juga dosen ya. Silakan Mas Aji, monggo. Apa ya closing statement-nya? Mungkin lebih ke ini sih, mindfulness ini mengajak kita, ngajarin kita bahwa setiap orang itu menderita. Ya. Yang jomblo, nggak punya pasangan, itu menderita karena kesepian. Ya. Lalu yang jomblo ini menginginkan punya pasangan kan. Padahal yang punya pasangan sudah menikah, itu juga menderita. Menderita karena takut kehilangan. Menderita karena merasa bosan dengan pasangannya. Satu lagi contoh, orang yang nggak punya uang, itu tentu menderita karena ya kekurangan. Lalu kita yang nggak punya uang ini kepengin kaya. Padahal orang kaya itu juga menderita. Oh, masa Mas, orang kaya menderita? Iya, orang kaya menderita takut kehilangan, menderita akan keserakahannya, dan itu terus menerus menginginkan lebih lagi. Jadi di sini sebagai penutup saya ingin mengajak kita semua untuk sadar bahwa jalan yang kita rasa jadi jalan keluar derita kita, bisa jadi itu juga bikin menderita. Ya, yang kita inginkan itu ternyata kalau kita dapatkan, kemungkinan besar kita juga menderita akan hal tersebut. Maka kita perlu tidak terlalu membenci yang tidak kita inginkan. Tidak terlalu membenci yang tidak kita inginkan. Dan berikutnya yang jarang disadari adalah tidak perlu serakah mendapatkan yang kita inginkan. Poin terakhir ini yang sering kali kita lupa. Tidak perlu serakah mendapatkan yang kita inginkan. Karena itu bisa jadi bikin kita menderita. Itu ya, teman-teman, poin pembelajaran. Terima kasih Mas Aji. Ini memang dari apa yang disampaikan ini memang jadi banyak gitu yang kemudian perlu untuk kita pikirkan kembali gitu ya, mengenai semua keyakinan-keyakinan yang kita punya yang mungkin black and white, yang membuat hidup kita itu jadi sengsara. Ketika kita mengejar kebahagiaan itu malah yang resikonya malah akan menjadi lebih sengsara. Terima kasih Mas Aji untuk sharing-sharingnya tentang mindfulness in relationship. Kepada Mas Wahyu juga terima kasih, Mas Wahyu sudah gabung. Nanti next ya untuk Mas Wahyu, jangan lupa untuk ya, Mbak. ikutan. Nanti saya kabar-kabar ke Mas Aji. Teman-teman semua terima kasih ya, mudah-mudahan sharing hari ini saya yakin pasti bermanfaat lah untuk teman-teman semuanya. Selamat siang untuk semuanya, kita ketemu lagi selanjutnya. Bye semua.